Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Gustaman, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu stereotyping. Sebelumnya, pernah gak sih kalian ketemu seseorang dan langsung menilai dia itu hanya dari satu ciri saja? Kayak misalnya, dia yang berkacamata itu pasti pintar, atau anak yang pendiam itu pasti sombong. Nah, padahal belum tentu. Nah, itu yang disebut stereotyping. Menempelkan label tertentu pada seseorang hanya karena ia termasuk dalam kelompok tertentu. Masalahnya di sini, label ini tuh sering tidak akurat, tapi bisa mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang. Dan apa sih itu stereotyping, teman-teman? Stereotyping adalah kecenderungan manusia dalam mengelompokkan orang ke kategori tertentu, lalu memberikan sifat-sifat tertentu pada mereka tanpa melihat individu sebenarnya. Dan bahkan menurut psikologi kognitif, otak kita tuh bekerja seperti lemari arsip, teman-teman. Nah, setiap pengalaman tuh masuk ke laci-laci tertentu atau kategori-kategori tertentu. Nah, saat kita bertemu orang baru, kita tuh tidak memulai dari nol. Otak kita tuh langsung mengambil kategori yang mirip dan menempelkan sifat-sifat kelompok itu kepada individu tersebut. Contoh sederhananya, ada orang yang bernama Richard. Nah, karena namanya asing, otak langsung memasukkannya itu ke kategori orang barat. Nah, lalu muncullah kayak kesan dia itu tepat waktu, blak-blakan, atau bahkan suka teknologi dan yang lainnya. Padahal belum tentu semua itu benar. Karena itulah tadi anggapan kita tuh. Nah, di sini ada penelitian legendaris, teman-teman, dari Robert Rosenthal dan Leonor pada tahun 1968. Dia di sini meneliti bagaimana stereotyping itu bisa mempengaruhi prestasi seseorang. Nah, dia tuh meneliti di anak-anak sekolah dasar, teman-teman, yang menjalani tes IQ. Nah, di sini dia memilih secara acak beberapa siswa dan memberitahu gurunya bahwa anak-anak itu tuh siswa yang berpotensi tinggi. Padahal awalnya mereka tidak berbeda dari anak yang lainnya. Bahkan ya kemampuannya juga sama gitu. Nah, setelah beberapa waktu, siswa tersebut tuh benar-benar gitu menunjukkan hasil
atau prestasi itu lebih tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, di sini kenapa bisa begitu? Guru tuh memberikan perhatian lebih dan ekspektasi itu lebih tinggi. Nah, karena itu akibatnya anak-anak itu tuh merasa percaya diri dan yakin dia bisa tampil lebih baik, dan hasilnya pun baik, teman-teman. Nah, fenomena dalam penelitian ini tuh dikenal sebagai Pygmalion Effect. Ekspektasi orang lain itu bisa membentuk kinerja. Nah, kayak tadi ekspektasi yang tinggi juga bisa membentuk hasil yang tinggi. Gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut. Hubungan stereotyping dengan Freemason Effect dan Halo Effect. Nah, kalau di Freemason Effect ini, kesan pertama sangat menentukan. Karena kesan pertama itu kan langsung menentukan kategori seseorang di kepala kita tuh cenderung sulit berubah pikiran. Nah, kalau Halo Effect di sini, satu sifat positif membuat kita tuh menilai seluruh aspek orang itu tuh positif, atau satu nilai negatif membuat aspek itu semuanya negatif. Nah, contoh, kalau seseorang terlihat rapi, kita otomatis tuh berpikir dia juga sopan, pintar, dan bertanggung jawab. Nah, stereotyping ini tuh memperkuat, teman-teman, kedua efek ini, karena kita sudah menaruh orang dalam kotak tertentu sejak awal yang tadi di lemari laci-laci tersebut. Nah, gitu, teman-teman. Dan apa sih contoh stereotyping dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada beberapa contoh, teman-teman. Contohnya itu di tempat kerja. Orang yang pendiam itu dianggap nggak punya ide, ya kan? Padahal mungkin dia sedang mengamati dengan teliti, atau baru nyaman bicara setelah dia dekat dengan orang lain, ya kan? Yang kedua gitu, contohnya di sekolah, anak yang aktif atau anak yang tidak mau diam dianggap nakal. Padahal bisa jadi dia tipe belajar yang butuh gerak, ya kan, teman-teman. Yang ketiga tuh, penampilan laki-laki yang berambut panjang dianggapnya tidak rapi, tidak sopan, ya kan, padahal belum tentu. Nah, itu, teman-teman, contoh dari stereotyping di kehidupan sehari-hari. Dan stereotyping ini tuh membuat kita melewatkan fakta bahwa semua orang itu unik dan tidak bisa disamaratakan, kayak gitu, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas apa itu stereotyping dan contoh-contohnya dan penelitiannya. Sini ada dampak negatifnya, teman-teman, dari stereotyping sendiri. Yang pertama itu bisa menimbulkan diskriminasi, teman-teman. Terus yang kedua, kesalahpahaman. Terus menurunnya percaya diri seseorang dan kesalahan penilaian pada konteks sosial ataupun hubungan kerja, kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya
pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.